Halo semua, kali ini kita akan membuat mikroorganisme lokal atau mol. Apa itu mol? Singkatnya, mol ini adalah sekumpulan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil dengan tugasnya untuk menguraikan. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah tahu tentang EM4. Mol ini bisa dikatakan sebagai penggantinya EM4. Lalu, apa ya manfaat mol? Mol ini paling sering digunakan sebagai starter pupuk organik atau pengganti pupuk cair. Dan untuk mol yang menggunakan bahan-bahan tertentu, dapat digunakan juga sebagai pestisida organik. Untuk saat ini, kita akan membuat mol yang fungsinya sebagai starter. Pembuatan mol kali ini untuk skala kecil saja. Kira-kira hasilnya hanya 1 liter. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa membuat skalanya lebih besar lagi. Tergantung wadah yang Bapak, Ibu, dan teman-teman sediakan. Alat bahan yang dipersiapkan, yang pertama adalah wadah ukuran 1500 ml. Di sini saya gunakan botol plastik bekas saja. Dalam pembuatan mol ini, yang perlu diperhatikan itu selama proses pembuatan mol ini menghasilkan gas. Botol yang digunakan harus tertutup rapat supaya pembuatannya berhasil. Tapi, kalau molnya memproduksi gas, malah rawan meledak botolnya. Jadi, perlu dibuka tutup botolnya setiap 2 hari sekali. Atau, jika tidak sempat untuk membuka tutup botolnya, disarankan dibuat katup satu arah. Mudahnya, siapkan selang yang biasa digunakan untuk aerator akuarium. Ini bisa dicari di toko akuarium. Lalu, lubangi tutup botolnya, kemudian masukkan selangnya dan tempelkan. Supaya tidak ada celah-celah, bisa dipakai lem tembak untuk menyatukan selang dan tutupnya. Di ujung selang lainnya, kita celupkan ke wadah lain yang berisi air. Metode ini mencegah udara dari luar masuk ke botol, tetapi gas dari dalam dapat keluar. Jika alat sudah tersedia, siapkan bahan-bahannya. Ada gula merah, sampah-sampah organik bisa berupa sayuran layu, kulit buah atau nasi bekas, dan air. Rasio yang kita pakai untuk pembuatan mol kali ini yaitu 1:3:10. 1 untuk gula, 3 untuk sampah organik, dan 10 untuk air. Karena target kita 1000 ml atau 1 liter, kita gunakan sendok makan untuk menakar gula sebanyak 10 sendok makan, setara dengan 71 gram. Lalu air, kita gunakan gelas, kira-kira ukurannya 225 ml. Sebanyak 4 gelas, setara dengan kira-kira 715 gram. Terakhir, sampah organik seharusnya kita gunakan 214 gram. Tapi silahkan dikira-kira saja seberapa banyak yang tersedia. Setelah semua bahan siap, masukkan semua bahannya ke dalam botol. Mulai dari gula merah, air, kemudian yang terakhir sampah-sampahnya.
Kemudian diaduk dan tutup botolnya rapat-rapat. Ditunggu sampai 5-7 hari dan disimpan di tempat yang gelap bersuhu hangat atau suhu ruangan. Kalau baunya sudah seperti bau tapai, berarti prosesnya berhasil. Untuk mempercepat proses, bisa ditambahkan tapai atau makanan dan minuman fermentasi lainnya yang tidak mengandung bahan pengawet. Mol yang sudah jadi, sudah bisa digunakan sebagai starter pupuk, atau langsung sebagai pupuk cair. Kelebihan mol ini adalah terbuat dari bahan organik sehingga tidak merusak tanah. Perlu diingat oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman, bahan mol ini bisa bermacam-macam, tidak terpatok dari bahan-bahan yang dipakai tadi. Intinya ada 3 komponen penting. Yang pertama ada sumber karbohidratnya, kedua ada sumber glukosa, dan yang ketiga ada sumber bakteri. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa bereksplorasi dengan bahan-bahan yang ada, tentunya dengan bahan-bahan organik. Mungkin gula merahnya mau diganti dengan molase atau dengan air kelapa, ataupun dengan air gula, silakan saja. Sekian untuk pembuatan mol kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih.